Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Para hadirin jamaah insyaallah yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah, kita umat Islam masih diberikan iman. Inna dina indallahil Islam. Kita masih dilimpahkan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan sehat ini kita bisa memaksimalkan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan diberikan kesehatan oleh Allah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sehat ini aktivitas kita bisa berlangsung berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Insyaallah. Kemudian semoga salawat dan salam melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pejuang Islam yang amanah, ikhlas dan istiqomah, dilecehkan tapi bangkit, dari domba tapi bersatu, difitnah tapi kompak, dihina tapi tetap mulia. Para sahabatku, ikhwan dan akhwat dimanapun antum berada, hari ini kita mengambil tema pembatal keislaman. Kenapa kita ambil tema ini? Karena ketika Islam, iman kita sudah batal, berarti kita sama dengan kafir. Ketika iman kita sudah melayang, apa gunanya kita hidup di muka bumi ini? Sementara kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Allah yang menciptakan dari satu manusia, namanya Adam alaihissalam. Nah, apa pembatal keislaman itu? Yang satu syirik. Syirik puncak dari semua dosa, puncak dari semua kezoliman di muka bumi ini adalah syirik. Syirik perbuatannya, musyrik adalah orangnya. Nah, Al-Quran surat 31 Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Di sini Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Hai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Karena mempersekutukan Allah kezoliman yang nyata. Puncak dari semua kezoliman. Kezoliman terbesar dari semua kezoliman. Syirik. Nah, kalau kita merujuk ketika kita habis takbir, ketika sholat, bukankah kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. La syarika, tidak ada sekutu bagi. Berarti konsekuensi logis orang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak melakukan perbuatan syirik sekecil apapun. Kadang nuansa budaya luar biasa kita di Indonesia. Tidak boleh makan itu syirik, tidak boleh beli jarum malam syirik, tidak boleh beli itu syirik. Ini hati-hati. Kadang lewat pendekatan budaya tanpa kita sadari menggerus kualitas akidah kita dan bisa menghancurkan kualitas tauhid kita. Kadang dengan budaya, dengan kebiasaan, dengan adat istiadat. Nah, oleh sebab itu umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah menyampaikan Islam itu selama 23 tahun. 13 tahun Rasulullah itu mendoktrin akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat kepada umat. Kenapa? Karena akidah itu pondasi. Ketika pondasi rumah kita sudah kuat,
gempa berkekuatan 4, 5, 8 skala Richter, insya Allah tidak akan runtuh. Tapi sebaliknya kita tidak kuat, tauhid kita belum lurus, ya, kita belum istiqomah. Sebagus apapun lampu kristal yang ada di rumah kita, sebagus apapun perabotan di rumah kita, semahal apapun sofa yang kita beli di rumah kita, seempuk apapun tempat duduk di rumah kita, begitu gempa 5 skala Richter hancur. Kenapa? Pondasi. Seperti itulah akidah tauhid dalam Islam ini, sebagai pondasi dalam kehidupan. Sebab kalau sudah yakin, percaya, hakul yakin kepada Allah, kita tidak takut menghadapi persoalan seburuk apapun, karena kita yakin Allah Maha Pemelihara, Allah Maha Melindungi, Allah Maha Pemberi. Orang-orang sudah berakidah itu, sekaya apapun tidak akan pernah sombong. Kalau orang sudah berakidah yang benar itu, semiskin apapun dia tidak akan minder. Orang sudah berakidah yang benar tidak takut meskipun diturunkan corona, karena dia yakin takdir tidak ada yang salah, musibah tidak ada yang keliru. Nah, persoalan di akidah ini harus ada pembenahan yang terus-menerus terhadap kita umat Islam. Jangan sampai kebiasaan, budaya, adat istiadat yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah masih kita pegang, kita anut, kita yakini. Itu sangat berbahaya. Nah, yang kedua, tadi Al-Quran surat 4 ayat 48, Al-Quran 448, silakan dibaca. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Hati-hati ini. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya gunung itu dibentuk, diciptakan Allah dari kumpulan kerikil-kerikil kecil, dari pasir-pasir sekian miliar kubik. Oleh sebab itu, jangan sederhanakan syirik-syirik kecil itu. Betul, kumpulan dari syirik-syirik kecil itu bisa menjadi syirik besar. Semua dosa diampuni kata Allah, kecuali dosa syirik. Ya, terus? Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik. Para saudaraku sekalian, hati-hati. Ketika melakukan perbuatan syirik berulang-ulang, jangan anggap enteng. Ada orang mengatakan itu kan syirik kecil, Ustaz. Betul, tapi kumpulan syirik-syirik kecil bisa berpotensi menjadi syirik besar. Akhirnya apa? Potensi hidayah susah masuk karena hari-hari melakukan perbuatan syirik. Ini yang harus kita benahi. Nah, yang kedua, apalagi pembatal-pembatal keislaman itu. Yang kedua, murtad. Sekarang pemurtadan luar biasa, maaf, afwan, terutama di Jawa Barat. Karena kemiskinan dia keluar dari Islam. Karena kemiskinan dia menyimpang dari Islam. Karena kemiskinan dia tercabut akar dari Islam. Bisa jadi mungkin secara lahiriah kelihatan Islam, tapi syirik lewat ucapan, syirik lewat perbuatan, syirik lewat qalbi, lewat hati. Ya, ini hati-hati. Syirik itu bisa syirik besar, syirik kecil, syirik perbuatan, syirik perkataan, syirik dalam hati. Kadang kita merasa, oh saya tidak mempersekutukan Allah, kok saya sholat, tapi dalam perkataan. Dia masuk ke ruang dokter praktek, dokter sembuhkan suami saya. Padahal yang menyembuhkan itu Allah, tugas dokter hanya mengobati. Sederhana kelihatan, tapi bisa mencederai akidah, bisa merusak tauhid, bisa menghancurkan syariah. Nah, yang kedua yang saya katakan tadi, wabil khusus di Indonesia pemurtadan sekarang luar biasa berlangsung. Hati-hati, jaga anak kita. Di bulan Ramadan inilah, apalagi sekarang lagi lockdown. Bandung, Pekanbaru, Bekasi, Depok, Jakarta, orang dianjurkan beribadah di rumah, bekerja di rumah. Tolong waktu-waktu kosong kita mendoktrin anak kita. Kesempatan kita menyampaikan kebenaran Al-Quran kepada anak dan istri kita, kepada keluarga kita, agar mereka memahami kaidah-kaidah yang membatalkan keislaman, yang menghancurkan tauhid, yang menghilangkan Islam dari dirinya. Nah, kita lihat surat 5 ayat 54. Langsung dibaca. 5 ayat 54. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil di sini? Orang-orang beriman. Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai. Coba ini, barang siapa di antara kamu meninggalkan agamanya, bahasa lainnya murtad. Allah mendatangkan satu kaum
yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Allah ridho kepada mereka. Oleh sebab itu tolong kepada sahabatku, terutama bapak-bapak yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, wabil khusus saudara-saudaraku di Jawa Barat, pemurtatan Jawa Barat sekarang luar biasa marah. Kita harus bersatu menghadapi dengan catatan memperkuat kualitas iman, memperkuat kualitas tauhid, memperkuat tauhid keluarga kita di rumah. Bulan Ramadan inilah kesempatan kita mentarbiyah, mendidik agar mereka memahami konsep Al-Quran secara kafah. Persoalannya kenapa begitu mudah murtad? Kalau secara akidahnya, secara syar'i, karena dia tidak memahami Islam secara utuh. Kedua, tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Yang ketiga, tidak memahami pondasi akidah dengan benar. Akhirnya sedikit saja digoyang, dia keluar dari Islam. Nauzubillah. Yang ketiga, kita lihat Al-Quran surah 47 ayat 25 sampai 30. Di sini persoalan pemurtatan, persoalan yang sangat kredit kita hadapi di Indonesia. Sayangnya, tidak semua orang tua percaya, tidak semua orang tua mau mengantisipasi agar anak dan istrinya terpelihara dari kehancuran akidah, terpelihara dari pemurtatan dan perbuatan syirik. 47 ayat 25 sampai 30. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka. Coba lihat, mereka kembali ke belakang kepada kekafiran pada Allah berikan hidayah. Seperti yang singgung dalam Al-Quran. Wala huda wala kitabim munir. Mereka membantah kebenaran, membantah Allah, meninggalkan Islam. Dengan apa? Wala huda wala kitabim munir. Tanpa petunjuk, huda, hidayah. Wala kitabim munir. Tanpa kitab yang bercahaya. Berapa banyak yang Anda temukan sekarang umat Islam yang keluar dari agama. Bahkan berapa hari yang lalu ada bapak-bapak yang melapor anaknya yang sarjana saja pun sekarang menjadi ateis. Bahkan di Jawa Barat ada yang sarjana, orang berpendidikan, educated, datang menantang saya dialog. Dia mengatakan, Pak, saya sudah ateis. Nauzubillah. Padahal dia muslim sebelumnya. Padahal dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sebelumnya. Nauzubillah. Ya terus ayat itu. Syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa. Iya, persoalan itu. Syaitan mudah membuat mereka berbuat dosa. Muncul pertanyaan bunda barangkali. Muncul pertanyaan bapak-bapak di rumah. Muncul pertanyaan saudara-saudaraku. Kenapa semudah itu orang murtad? Jawabannya sederhana. Tauhid tidak kuat. Pak, tapi secara lahiriah mereka rajin ke masjid. Mereka sekolahnya, pendidikan formalnya, pendidikan sekolah Islam, TK Islam, SMP Islam, SMA Islam. Bisa jadi betul tampilan lahiriahnya beribadah, tapi ternyata belum ikhlas. Karena yang dipelihara Allah, yang dijaga Allah, orang yang ibadahnya ikhlas. Karena orang yang ibadah ikhlas itu, dia ibadah sungguh hanya mencari ridha Allah, bukan menunggu pengakuan manusia, bukan menunggu mencari muka dari manusia. Jadi kenapa tanpa murtad itu? Akidah tidak benar, tauhid belum paham, pemahaman Islam di bawah standar, bergaul dengan orang tidak benar, bacaannya menyimpang, lingkungannya tidak sehat, orang tua tidak ada doktrin, kebanggaan duniawi luar biasa. Ini yang harus kita benahi. Terus Dan memanjangkan angan-angan mereka. yang memanjangkan angan-angan apa sekarang? Media membangun orang mulia itu orang bertakwa, orang mulia itu orang kaya bukan orang bertakwa. Artinya yang kita khawatirkan ke depan, generasi-generasi pemuda-pemuda Islam target hidupnya mencari dunia dan kaya, bukan mencari ridha Allah. Akhirnya mereka nggak ada masalah soal murtad. Akhirnya mereka tidak malu murtad, tidak merasa murtad itu aib, dianggap itu hak pribadi, itu hak saya mah. Bahkan di daerah tertentu ada yang mengatakan sama ibunya, Ma, usia saya sekarang sudah 17, kenapa nak? Boleh dong kita beda agama, boleh dong saya memilih agama menurut saya. Padahal ibunya muslim, ayahnya Islam, dia juga Islam. Dengan santai dia mengatakan, Ma, saya boleh dong pindah agama. Tolong kepada sahabatku sekalian, waspadai ini. Yang ketiga, ya terus 47, 25 sampai 30.
Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah. Oh, ternyata ada klarifikasi. Kenapa semula itu disebut mereka iman? Karena mereka itu orang-orang munafik. Lahiriahnya beragama Islam, lahiriahnya berangkat sholat ke masjid, lahiriahnya bisa satu jamaah dengan kita. Ternyata munafik. Makanya Al-Quran surah 2 ayat 8 diklarifikasi, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Apa itu? Ada di antara manusia, kata Allah, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Garis bawahi Bunda, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa ujung ayat itu? Wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman. Nah, di sini coba lihat, dapat gambaran kita. Ternyata beriman itu bukan pengakuan, tapi berapa banyak kita diakui oleh Allah. Bukan berapa banyak kita mengaku. Saya bisa mengaku ponakan pejabat negara, saya bisa mengaku ponakan presiden. Tapi ketika diklarifikasi, presiden sendiri nggak mengenal saya. Menjadi nol pernyataan saya. Menjadi tidak bermanfaat ucapan saya. Sama dengan itu di surat 2 ayat 8. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah batalkan mereka tidak beriman. Ya, terus ayat. Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Iya, boleh jadi mereka mengaku beriman, tapi Allah mengetahui apa yang dibisikkan hati kita. Manusia mungkin tidak bisa memantau, tapi Allah mengetahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran, tapi mengagumi, mengkultuskan hukum tauhid. Kesesatan-kesesatan bahasa dari barat, kesesatan-kesesatan budaya dari luar, hukum-hukum dari luar, dia lebih mengaguminya daripada Al-Quran dan Sunnah. Di satu pihak dia membaca Al-Quran, tapi di pihak lain dia melecehkan kebenaran Al-Quran. Ini yang paling berbahaya. Di satu pihak mengagumi kebenaran Islam, di pihak lain dia melecehkan hukum Allah. Nah, ini bisa membatalkan keislaman seseorang. Beribadahnya rajin, tapi menghujat Islam. Beribadahnya Masya Allah, tapi menghina ulama. Yang keempat, membenci sunnah walaupun diamalkan. Contoh, maaf, afwan kepada sahabat sekalian, masalah jenggot misalnya. Ada orang malah yang berjenggot sendiri mentertawai jenggot. Padahal berdasarkan hadis, selisihilah kebiasaan orang ahli kita. Mereka memanjangkan kumisnya, mencukur jenggotnya. Selisih itu apa? Berbeda kita dengan mereka. Kita umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, memanjangkan jenggot, mencukur kumis. Kita Al-Quran, kita lihat surat 47 ayat 8 sampai 9. 47 8 sampai 9. Ya. Nah, bagaimana sampai ini bisa terjadi? Berarti dia melakukan itu bukan dengan hati. Mencontoh itu hanya trendy. Kita lihat surat 47 ayat 8 dan 9. Ya. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Nah, kecelakaanlah bagi orang-orang kafir yang melecehkan kebenaran. Ayat 9-nya. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah. Mereka membenci apa yang diturunkan Allah kepada Rasul. Mereka memperolok. Padahal sebelumnya mereka meminta agar diturunkan Nabi. Begitu Nabi diturunkan Rasul, utusan menyampaikan kebenaran Al-Quran. Apa mereka katakan? Hada sihrun mubin. Hada sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Yang keempat, apa itu? Membenci sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah walaupun memang diamalkan. Yang kelima, ada kelompok yang kelima bisa membatalkan keislaman, memperolok syariat Islam. Padahal hukum Islam itu tidak ada yang salah. Yang salah persepsi memandang hukum. Saya ulangi ya, hukum Islam itu tidak ada yang salah. Yang salah persepsi memandang hukum itu. Contoh sederhana, dalam Islam itu ada kisos, nyawa ganti nyawa. Dalam Islam itu ada potong tangan kalau mencuri. Ketika potong tangan mencuri, ada efek jera dalam tubuhnya. Akhirnya dia keluar kota, ketahuan dia pernah melakukan kejahatan, tinggal di Jakarta.
Ke depan ini orang mikir 16 kali kalau mencuri. Kenapa? Karena ketika dia tuh pulang ke daerah, dia ketahuan dan kepantau, oh Anda mencuri di Jakarta, kenapa? Tangan Anda hilang sana. Itu salah satu keunggulan hukum Islam ini, di antara sekian banyak. Yang keenam, penghancur-penghancur keislaman adalah sihir. Ya, sihir ini kebiasaan-kebiasaan dilakukan di banyak daerah. Tapi alhamdulillah, sejak dakwah marak di Indonesia, alhamdulillah ada ustadz-ustadz di mana-mana memberikan pencerahan. Alhamdulillah, kalau Anda lihat di Indonesia, kebiasaan sihir-sihir ini udah relatif berkurang jika dibandingkan tahun 90-an. Ya, kita lihat surat 2 ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Coba lihat, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan. Jadi mereka lebih percaya kepada suara jin, suara syaitan, bisikan syaitan daripada petunjuk Allah. Contoh sederhana, yang sering kita lihat di Indonesia. Oh, tangan gatal mau dapat rezeki, mata berkedip mau nangis, kemudian sembarangan menafsirkan mimpi. Padahal mimpi orang yang tidak soleh tidak bisa semudah itu ditafsirkan. Jadi sihir ini alhamdulillah belakangan ini di Indonesia sudah relatif berkurang. Sampaikan kepada anak, jangan percaya kepada hal seperti itu, terutama bisikan-bisikan syaitan, ya, karena bisikan syaitan itu memang sangat halus. Yang ketujuh, membantu kafir memerangi orang mukmin atau bersekutu dengan non muslim untuk memerangi orang Islam, atau bahasa lain, mencari bantuan non muslim agar memerangi saudara seiman. Ini bisa menghancurkan Islam dan membatalkan keislaman kita. Bersatu dengan orang muslim, membenci, memerangi, membuntu, membantai, membuli orang saudara seiman. Ini sebenarnya kalau bicara pakai logika nggak masuk akal sebenarnya. Tapi kenyataan, bersatu dengan non muslim untuk memerangi orang muslim, bersatu dengan non muslim membuli orang muslim, malah dia bangga melakukannya. Kita lihat surat 5 ayat 51. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Coba lihat, la tattakhizu yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasara, satu sebagai pemimpin, kedua sebagai wali, ketiga sebagai sahabat akrab, yang keempat sebagai teman dekat. Ya, ini berbahaya. Apa beda teman dengan sahabat? Teman kerja silakan, teman gotong royong silakan, teman membangun RT silakan, teman membersihkan lingkungan silakan. Tapi jangan bersahabat terlalu akrab dengan musuh-musuh Allah dan orang yang memusuhi Allah. Jangan bersahabat akrab dengan orang-orang munafik yang anti Islam, walaupun lahiriah mereka Islam. Dan itu yang harus kita sampaikan kepada anak kita. Nah, dari penjelasan ini kita dapat klarifikasi dari Al-Quran agar kita bersahabat dengan orang-orang mukmin. Oleh sebab itu Imam besar Hasan Al-Basri memberikan masukan kepada kita. Carilah sahabat kamu orang yang berikan diri kepada Allah dan Rasul. Jika kamu temukan seperti itu, pegang erat-erat, jangan lepaskan, karena dia akan bisa memberikan syafaat kelak di padang mahsyar. Saudara sekalian, para ibu-ibu, bunda dan bapak sekalian dimanapun berada, hari ini ada penjelasan dalam Al-Quran agar hidup kita ditenangkan oleh Allah, agar akidah kita bisa terpelihara, tauhid kita tidak menyimpang, Islam kita tidak bantau. Mencari sahabat orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, dan orang yang mendorong agar kita lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadikan sahabat terdekat agar kita dekat dengan Allah. Kalau doa ini selalu Ani katakan, ya Allah, dekatkan aku kepada orang dekat denganmu, jauhkan aku dari orang jauh darimu. Kita sungguh-sungguh agar iman kita terpelihara, iman keluarga terpelihara. Yang ke-8, berpaling dari agama Allah, meninggalkan agama Allah, melecehkan agama Allah, itu membatalkan keislaman. Surah 20 ayat 124. 124. Ya, silakan. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Tuh, barang siapa berpaling dari peringatanku, kehidupan mereka sempit. Ada dua tafsir di sini. Sempit dalam arti dunia, sempit dalam arti di akhirat.
Bekerja keras tidak menghasilkan apa-apa. Bisnis tapi tidak laku. Tender tidak pernah menang. Buka toko tidak ada yang beli. Sempit. Kedua, dadanya disempitkan oleh Allah. Nak mendengar kebenaran. Benci kepada Al-Quran. Tidak semangat beribadah. Oleh sebab itu sungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah. Agar kita dilindungi dari perbuatan syirik, perbuatan murtad, membenci sunnah, membenci syariah, gemar melakukan sihir. Nah, dalam Al-Quran ada pembelajaran doa di surat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Silakan buka surat 3 ayat 8. Agar kita terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang menantang Allah. Bunda, saya yakin Bunda bapak-bapak di rumah sudah hafal ini. Surat 3 ayat 8, apa doa kita agar iman kita dipelihara oleh Allah? Mereka berdoa. Mereka berdoa kata Allah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesehatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Coba lihat, ya Tuhan kami, jangan jadikan hati kami cenderung condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk. Doa ini sangat luar biasa mulia, luar biasa. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan karena kadang di pagi hari beriman, sorenya murtad. Di sore hari beriman, paginya murtad. Mereka menantang kebenaran tanpa ilmu, mereka menantang kebenaran tanpa kitab, mereka menantang kebenaran tanpa hujah karena memperturutkan suara syaitan. Yang kedua itu untuk pribadi. Untuk keluarga kita buka Al-Quran, Al-Furqan surat 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini luar biasa mulia. Kepada bunda yang belum hafal, sahabat-sahabatku para pemirsa belum hafal, mohon dihafal, diimani, diyakini, diamalkan ayat ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya silakan, apa kata Allah di sana? Surah 25 ayat 74 itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kepada kami satu pasangan, kedua keturunan. Pasangan dan keturunan seperti apa? Pasangan dan keturunan yang menyenangkan hati. Nah, kita lihat di sini, lihat surah 25 ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Iya, coba lihat. Anugerahi kepada kami pasangan kami, keturunan kami yang menyenangkan hati. Bukan dikatakan pasangan dan keturunan kaya raya. Karena kalau kaya raya tidak beriman, tidak menyenangkan. Bukan dikatakan pasangan kami, anak kami yang hebat dan terkenal. Terkenal kalau tidak beriman, tidak akan pernah nyaman. Tapi menyenangkan hati. Kalau sudah menyenangkan hati, berarti dia orang beriman. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Jadi kesimpulan hari ini adalah waspadai di rumah, di bulan Ramadan kita mendoktrin anak kita, mendoktrin keturunan kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah. Karena ketika kita menantang Allah, Allah akan meninggalkan kita. Tapi ketika kita dekat dengan Allah, insya Allah memberikan hidayah. Kita buka Al-Quran agar hidayah diturunkan di surat 24 ayat 54. Insya Allah kalau kita mengikuti perintah ini, perbuatan syirik, murtad, membenci, memperolok agama, bersekutu dengan non-muslim, berpaling dari agama Allah, insya Allah akan dilindungi. Apa? Surah 24 ayat 54. Katakanlah, Katakanlah, kul, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. oh ternyata kesimpulan kita hari ini agar kita dijaga dan dipelihara. Kul ati Allah wa atiur Rasul. Katakanlah taati Allah dan Rasul dan tingkatkan ketaatan kepada Allah. Ternyata siapa yang diberikan hidayah? Siapa yang ditambah hidayah? Orang yang memelihara akidahnya, orang yang meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah. Insya Allah dengan taat kepada Allah dan Rasul, kita terhindar, terpelihara dari perbuatan-perbuatan pembatal keislaman. Mudah-mudahan materi kita yang sederhana ini menjadi pencerahan buat kita. Mudah-mudahan Allah memelihara akidah dan tauhid
kita, keluarga kita, orang-orang muslim di seluruh dunia. Terima kasih. Insya Allah negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.